بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan terkait asal usul atau sejarah munculnya firqah Murji'ah. Sebagaimana yang telah lalu, dia muncul kurang lebih di tahun 90-an sampai 100 Hijriah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya yang punya PDF-nya halaman 107 berapa? 75? 76. 76. Yang punya PDF-nya 176. Kalau yang punya kitab aslinya 174. Berapa kemarin beli, Bib? Kitab aslinya? Hah? 650. 2 jilid 650.000. Tapi yang jilid 2 lebih tebal dari ini. Jilid 2 lebih tebal. Lumayan lah. Ya, nabung dulu. Qala al-mu'allif hafizahullah fi itlaqil irja' ala ghairi masailil iman. Tentang memutlakkan kalimat irja kepada selain perkara iman. Jadi bisa nggak sih kita sebut masalah irja tapi bukan konsep keimanan? Ya, yang penting ada karakternya di situ. Ya, ente ini nunda-nunda Murji'ah ente. Ya, atau belajar aja nggak pernah beramal. Ya, Murji'ah ente gitu. Bisa nggak? Ya, kan kemarin irja karakternya adalah takhir. Apa takhir? Mengakhirkan, menunda. Padahal sudah tahu dia teorinya seperti ini. Cuma ketika praktek nanti dan selesai. Ini pembahasannya ada pemutlakan irja pada selain masalah iman. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan al-irja'ul awwal. Irja yang pertama kali muncul dalam sejarah, dalam kehidupan manusia. Yang ini terjadi ketika di masa sahabat, itu akhir-akhir. Ya, buah atau hasil dari peperangan yang terjadi dan munculnya Khawarij yang mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Tolhah, mengkafirkan Zubair, ya, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ya, untuk membendung atau lari dari pemikirannya Khawarij, ada muncul kelompok baru yang mereka arja'at amra Utsman wa Ali ilallahi ta'ala, menunda, mengakhirkan urusan Utsman dan Ali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau berloyalitas, tidak mau berlepas diri, ya, tidak mau mempersaksikan mereka tempatnya di dalam surga atau neraka. Jadi kan ini Khawarij muncul nih, Utsman dikafirkan, Ali dikafirkan. Kalau dikafirkan berarti kan konsekuensinya tempatnya di mana? Di neraka. Padahal Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadinya niatnya baik, ingin menghindar dari ucapannya Khawarij, tapi akhirnya mereka bikin pendapat baru. Ya sudah, kalau gitu kita diam. Kita nggak ngomong. Mencintai, tunggu dulu. Membenci, tunggu dulu. Itu yang disebut dengan irja model pertama. Bukan dalam masalah konsep iman, tapi di dalam menahan diri dari mengkafirkan atau tidak terhadap Utsman dan Ali. Jadi kami ya. Ini irja model pertama. Sebagaimana Qadariyah, nanti ada juga model pertama dan model yang hari ini terus berlangsung. Kalau Qadariyah model pertama menolak ilmunya Allah.
Jadi menurut mereka Allah tidak tahu kejadian ke depan. Sampai kapan? Sampai telah terjadi baru Allah tahu. Nah, ini yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar, yang disebut Qadariyah model pertama, yang akhirnya dia inqarad. Inqarad itu punah, hilang. Ya, begitu juga nanti model irja yang pertama ini hilang dia, nggak ada. Yang ada hanya tentang konsep keimanan. Jadi irja awal itu apa? Tawakuf, tidak mau mencintai, tidak mau membenci para sahabat yang dikafirkan oleh orang-orang siapa? Khawarij. Dan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW ini termasuk keyakinan kufur. Bukan hanya mengkafirkan tapi memerangi. Bagaimana hukumnya Khawarij? Kemarin sudah kita bahas di Kasus Syubhat, terjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak, ya sampai tegak hujjah terhadap mereka. Karena ini perkara yang khafiyah, perkara yang khafiyah. Sudah paham ya? Jadi irja pertama yang awal kali muncul itu dalam konsep membendung fitnah Khawarij, yang mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali. Ya, serem banget ini kelompok nih. Akhirnya muncul kelompok baru bilang jangan kita kafirkan dulu, kita pantau dulu, kita tinjau dulu, ya, nanti dulu. Nah, makanya disebutlah al-irja al-awwal, bukan dalam konsep iman, tapi dalam menyikapi ya bagaimana kondisi Utsman dan Ali serta sahabat yang lain. Maka telah diriwayatkan dari sebagian ulama a'immah sunnah, awal kali yang berbicara tentang konsep ini irja pertama namanya siapa? Al-Hasan ibn Muhammad min Bani Hashim, meninggal pada tahun 95 Hijriah. Siapa yang berpendapat ini yang ngomong pertama? Al-Hasan ibn Muhammad ibn siapa? Hanafiyah. Ya, Ibu Hashim itu maksudnya turunan Hashim, dia Quraisy. Ya, siapa dia? Cucu dari Ali ibn Abi Thalib. Lah kenapa namanya Ibn Hanafiyah? Untuk membedakan dia ini neneknya bukan Fatimah. Karena ketika Fatimah meninggal, Ali menikah lagi dengan Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Ya, nanti antum sering dengar nama Muhammad ibnu Hanafiyah, padahal dia anaknya Ali. Tapi kenapa namanya Muhammad ibn Hanafiyah? Ya, untuk membedakan anak keturunan dari Fatimah ya dengan selain siapa? Fatimah. Jadi singkat cerita, Ali menikah lagi dengan Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Punya anak namanya Muhammad. Ya, terus dibilangnya Muhammad bin Ali, enggak, tapi Muhammad ibn Hanafiyah, nisbah kepada ibunya, keturunan ibunya atau garis ke atas dari ibunya. Sebenarnya untuk membedakan antara Hasan dan Husain. Kalau Hasan dan Husain ibunya Fatimah, sedangkan Ali nikah lagi sama Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah, punya anak namanya Muhammad. Ya, seorang imam besar, Muhammad ibn Hanafiyah. Ya, kenapa namanya Ibnu Hanafiyah? Nisbahnya kepada jalur ibu. Ya, nah Muhammad ini punya anak lagi namanya Hasan, Al-Hasan. Jadi yang pertama kali bilang masalah irja, yaitu tawakuf atau berdiam diri tentang Ali, Utsman dan yang lainnya, Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali lah, gampangnya gitu. Berarti cucu dari siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ini bagus. Hasan ya ibn Muhammad seorang tabi'i, banyak meriwayatkan dari sahabat-sahabat besar. Hanya saja ya nanti ketika menyikapi Khawarij, akhirnya beliau sedikit terbawa lah. Sedikit apa? Terbawa. Buktinya di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah berkata, ana akbar min dinil murji'ah, kata dia. Saya itu lebih tua ketimbang agamanya Murji'ah. Ya. Padahal Ayyub itu lahir 100
tahun 66 ya, lahirnya 66 Hijriah. Ayyub As-Sikhtiyani lahir pada tahun berapa? 66 Hijriah. Sedangkan tadi Hasan ibn Muhammad meninggalnya 95 Hijriah. Jadi kurang lebih Ayyub Sikhtiyani ini lebih tua. Jadi dia mengalami masa munculnya irja pertama. Dia mengatakan inna awwala man takallama fil irja. Sesungguhnya orang yang pertama kali berbicara tentang irja, itu irja yang tadi yang awal. Bukan irja konsep iman ya. Bukan irja konsep iman. Rajulun min ahlil Madinah min Bani Hashim yuqalu lahu Al-Hasan. Seseorang dari Madinah keturunannya Bani Hashim yang disebut namanya Al-Hasan. Itu tadi Al-Hasan ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, seorang ahli sejarawan atau sejarawan ahli sejarah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tabaqat, huwa awwalu man takallama fil irja. Beliau termasuk orang yang pertama kali berbicara tentang irja. Irja apa tadi? Bukan konsep iman ya, tapi irja dalam perkara yang lain. Wa kana min dzurafa'i Bani Hashim wa uqalaihim. Beliau itu termasuk tokoh atau cendekiawan dari Bani Hashim. Wala aqibalahu, dan tidak ada orang yang mengkritik beliau karena tokoh ini nih. Seorang cendekiawan, seorang yang berakal, itu akil. Ibaratnya yang paling terkemuka lah dari Bani Hashim. Bani Hashim ya ini Quraisy, turunan atau nasabnya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga waqala Ishaq ibn Rahawai, awwalu man takallama bil irja. Orang yang pertama kali berbicara tentang irja, za'amu, mereka mengklaim, meyakini annal Hasan ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Jadi siapa yang pertama kali? Al Hasan ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Siapa ibn Hanafiyah? Ya Ali maksudnya, cuma dinisbatkan tadi kepada istrinya untuk membedakan antara Hasan dengan siapa? Oh, Husain. Begitu. Ya kayak Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Taimiyah dari mana itunya? Padahal namanya Ahmad ibn Abdul Halim. Ibn siapa lagi? Abdul Salam atau siapa? Nah, tapi kok ujuk-ujuk Ibnu apa? Ibnu Taimiyah. Karena dinisbatkan kepada ya penisbatan ibu kalau nggak salah ke atas, maka disebut Ibnu Taimiyah. Begitu. Ya, jadi irja pertama itu bukan konsep iman. Tapi ketika ada Khawarij mengkafirkan Ali Utsman, seharusnya dilawan. Ya, mereka muslim, mereka penduduk surga. Si Hasan ini Ibn Muhammad malah diam, nggak mau komentar, nggak mau ngomong, ditangguhkan aja urusannya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sudah mengabarkan Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha, Zubair, semuanya fil jannah. Kata Al Hasan Ibn Muhammad, ya saya tidak mau komentar. Ya urusannya dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah irja model pertama. Irja model pertama bukan pada konsep keimanan. Intinya ditakhir, ditangguhkan, diakhirkan urusannya. Ya, makanya seperti ini secara bahasa masuk juga dalam irja. Karena makanya santri suka bilang udah belajar nggak mau bikin, nggak mau baca, bilang aja antum murji'ah. Secara apa? Bahasa. Antum apa? Murji'ah. Udah belajar nahu, belajar sorof, tapi nggak mau ngafal, nggak mau praktek, nggak mau nyari, ya ditangguhkan tarsok, antum apa? Murji'ah. Secara bahasa. Berarti kita ini juga semuanya sebetulnya apa? Murji'ah kalau ditinjau secara apa? Bahasa. Ya, nah, ini awal kali muncul istilah apa? Irja. Begitu juga kita sebutkan cerita di sini dalam Tahdzibul Kamal. Ada namanya Utsman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Hatib. Ya, beliau berkata, pertama kali orang yang berbicara tentang irja namanya Al Hasan ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Dahulu aku hadir tatkala dia berbicara itu. Wah,
Ini saksi konkret nih, saksi apa nyata nih. Ya, jadi langsung ada saksi hidup. Siapa namanya? Utsman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Hatib, seorang tabi'in. Seorang apa? Ya, seorang tabi'in. Jadi saksi ahli dia. Saksi hidup ketika Al Hasan ibn Muhammad ngomong. Ya, apa kata dia? Wa kuntu hadiran yauma takallama. Aku itu hadir di hari dia berbicara. Wa kuntu fi halaqatihi ma'a ammi. Aku berada di halaqahnya bersama omku. Om itu paman. Ya, bahasa Arab om itu. Ya, cuma diserap sama orang Belanda jadinya apa? Om. Ya. Mafhum. Jadi bahasa Arab itu amun. Di Belanda jadinya apa? Om. Ya, sampai ke Indonesia juga manggilnya apa? Om. Ya. Sekarang om lebih keren. Abang-abang tukang jualan panggilnya apa? Om. Om beli om. Jadi dia bersama pamannya di halakohnya Al Hasan ibn Muhammad tadi. Karena tadi kan Al Hasan ini tokoh dia, cendekiawan gitu. Wa kana fil halaqah Jahdab, dan di dalam halakoh juga ada Jahdab. Jahdab ini ibaratnya pengikutnya lah, ya anak buahnya Hasan tadi. Wa qaumun ma'ahu fatakallamu fi Ali wa Utsman wa Talha wa Zubair fa aktsaru. Dan bersama mereka juga ada sekelompok kaum yang ngomong tentang Utsman, tentang Ali, Talha, Zubair, dikafirkan semua. Fa'aksaru, dan banyak bicara di situ. Yang lain pada diam. Jadi misalkan ini halaqah, ya Al Hasan di situ, kemudian siapa tadi saksi ahli Utsman. Ya, ada sekelompok orang lain, semua habis Utsman, Ali dicaci, dicela, dikafirkan. Tempatnya di neraka dan seterusnya oleh sekelompok orang-orang apa? Khawarij. Wal Hasan sakit. Hasan hanya terdiam. Diam saja dia, enggak banyak bicara. Tsumma takallama, kemudian beliau berbicara setelah kaum ini selesai ngomong, Hasan berbicara. Faqala qad sami'tu maqalatakum. Aku telah mendengar ucapan-ucapan kalian atau omongan kalian. Walam ara syai'an amsala min an yurja'a Aliun wa Utsman wa Talha wa Zubair. Maka aku tidak memandang perkara yang lebih baik, yang lebih bagus ketimbang ditangguhkan urusan Ali, urusan Utsman, Talha, Zubair. Jadi nggak mau bantah Khawarij. Jadi dia lebih baik diam, urusannya dikembalikan kepada siapa? Pada Allah. Kafir atau tidak, kembalikan kepada siapa? Pada Allah. Padahal jelas-jelas Nabi sudah bilang Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Ya, kenapa tidak mau ditegur orang-orang Khawarij tadi? Intinya gitu lah. Kemudian fala yatawallaw wa la yatabarra minhum. Tidak boleh berwala, tidak boleh juga berlepas diri gitu. Tsumma qama faqumna. Kemudian beliau bangkit pergi, kami pun ikut pergi. Nah, ini yang disebut dengan irja model pertama. Intinya ada takhir di sana. Ada takhir. Qala di sini Utsman, kemudian Utsman berkata, pamanku berkata kepadaku, ya bani, wahai anakku, la yattakhidanna haula'i hadzal kalama imama. Ya, orang-orang nanti yang di sekitar ini akan mengambil ucapan Hasan ini sebagai patokan, sebagai rujukan, sebagai sumber. Ya, kenapa? Al Hasan ini kan tokoh cendekiawan. Maka ucapan dia akan dijadikan rujukan, akan dijadikan imam, panduan, begitu. Sudah ya? Kemudian Utsman berkata, maka berkatalah 7 orang, dan kepalanya, ketuanya adalah Jahdab tadi. Kan tadi ada yang namanya Jahdab, ikut wazan Ja'far. Berarti dibacanya apa? Jahdab. Dari ya min Taim Ar-Rubab. Begitu juga ada Harmalah, ada Abu Ali. Ya, itu menjadi pengikut-pengikut Hasan yang menyebarkan pendapat bahwasanya Utsman, Ali, dan yang lainnya kita tawakuf. Ya, nggak boleh dikatakan kafir, nggak boleh dikatakan muslim. Nah, tawakuf. Terus gimana? Serahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ucapan ini sampai di telinganya Muhammad ibn Hanafiyah. Siapa Muhammad ibn Hanafiyah? Bapaknya si Hasan, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Ya, kan tadi ada pengikutnya tadi kan 7 orang.
Salah satunya Jahdab tadi. Akhirnya disebarkan makalah tadi. Ya kalau sekarang mah di-share langsung di WA. Ya, Ustadz Hasan Ibn Muhammad berkata begini-begini. Wah, langsung stres. Tersebar apa? Ya, pendapatnya beliau, yaitu menangguhkan Ali, Utsman dan yang lainnya kafir enggak, muslim enggak. Terus gimana? Serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai di telinganya siapa? Muhammad ibn Hanafiyah, bapaknya. Mahfum, apa akhirnya? Ya, Muhammad memukul Al Hasan ini. Masya Allah. Ya, Hasan juga udah besar nih, udah gede, dipukul juga sama bapaknya. Ada kayak gitu. Ini antum misalkan udah umur 60, terus anaknya 40, dia berkata perbuatan atau ucapan bid'ah, dipukul sama bapaknya. Bahkan di sini fadarabahu bi asan. Beliau ini Muhammad memukul Hasan ini dengan tongkat. Sampai apa? Fasyajjahu, ya sampai melukainya atau merasa sakitnya. Wa qala la tawalla abaka Aliya, ya jangan kamu netral gitu tentang bapakmu yaitu Ali, maksudnya kakeknya. Jadi jangan netral. Maksudnya apa? Ya sudah, katakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beliau tempatnya di surga. Ini kejadian ya, Utsman sudah meninggal, Ali sudah meninggal. Ya sudah meninggal semuanya. Cuma masih ada kelompok Khawarij yang masih menyebarkan pemikiran Utsman kafir, Ali kafir dan seterusnya. Padahal sudah meninggal semuanya. Sudah Utsman sudah meninggal, Ali juga sudah sudah. Makanya kata Muhammad tadi, jangan kamu bersikap netral terhadap bapakmu. Maksudnya kakekmu, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Tapi apa yang dilakukan Al Hasan? Apakah ya rujuk tidak? Wa qala wa kataba risalah allati thabata fil irja ba'da dzalik. Malah Al Hasan menulis risalah, surat. Ya, dalam berapa riwayat 2 kertas dia tulis. Ya, waraqatain. Jadi dia tulis ya dalam 2 kertas tentang pemikiran irja tadi, yaitu tawakuf, mengakhirkan setelah itu. Jadi bukan langsung bertobat, tapi malah nulis apa? Nulis surat. Dan suratnya masih ada. Nanti kalau di depan sini katanya akan dibacakan atau dihadirkan. 2 apa? Kalau zaman dulu 2 kertas. Ya kalau sekarang mungkin bisa cuma 1 ini aja, kecil. Sebelumnya itu cerita di Tahdzibul Kamal, ada di Tarikh Dimashq, ada dan Tarikh Islam. Itu yang disebut dengan al-irja al-awwal. Apa irja awal? Menangguhkan, mengakhirkan. Urusannya siapa nih? Utsman, Ali dan sahabat lain yang dikafirkan oleh Khawarij. Terus sikap kita gimana? Waduh, gimana ya? Kita tawakuf aja deh. Ya, nggak boleh kayak begini. Dalam konsep ini nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada nas yang jelas. Ali fil jannah, Utsman fil jannah dan seterusnya. Sama dalam masalah khalqul Quran. Ada yang bilang Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ya, sedangkan ahlu sunnah dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah. Ada kelompok ketiga, tawakuf. Ya, jangan kita begini, tawakuf aja. Bahkan yang tawakuf ini pada hakikatnya sama dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, dulu di bait syair apa itu? Bukan di Haiyang ini yang pernah dulu kita baca itu, santri. Yang intinya janganlah engkau tawakuf itu. Jangan orang yang berdiam diri di Haiyah kalau nggak salah. Nanti ada ingat nggak? Santri ingat nggak? Lupa. Kayak Haiyah atau yang lainnya dulu yang pernah kita baca. Jangan engkau menjadi orang yang tawakuf tentang apa? Al-Quran adalah kalamullah. Nggak boleh dalam hal ini dia tawakuf. Karena sudah jelas. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, atau hatta yasma'a kalamullah. Itu menunjukkan Al-Quran dengan terang, dengan jelas dia adalah kalamullah. Minhu bada, dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, kepada Allah kembali. Terus kita bilang tawakuf nggak bisa. Sama dalam masalah kafirnya orang musyrik yang melakukan syirik besar, ya udah musyrik kafir, nggak boleh tawakuf. Bahaya buat dia. Nanti kita baca di pembahasan Islam ketiga, bahaya buat dia. Berada di ujung jurang kekufuran. Ya, karena sudah jelas perkaranya, nggak boleh dia tawakuf. Itu yang disebut dengan irja model pertama.
ya, misalkan khomer apa ini? Haram. Udah jelas haram, dia tawakuf. Wah, bahaya ini. Zina, jelas-jelas apa? Haram. Dia bilang apa? Tawakuf. Kita kembalikan urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Lah gimana sih? Allah sudah jelaskan. Ya, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan tadi apa? Irja awal. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Dan kitab ini yang ditulisnya tentang irja dan dikeluarkan kepada manusia. Jadi surat ini yang 2 kertas tadi disebarkan kepada manusia. Padahal habis dipukul sama bapaknya. Ya, nggak boleh begitu. Ya, sampai terluka. Tapi Al Hasan ini tetap menulis surat. Ya, tentang irja tadi, yaitu tawakuf tentang Utsman dan seterusnya. Ya, surat ini disebarkan kepada manusia. Dan surat ini diriwayatkan oleh Al-Adani dalam kitabnya Al-Iman, kamilan secara sempurna kama sayati. Nanti akan ada bentuk suratnya itu apa isinya. Nanti insyaallah kita baca. Nah, insyaallah kita baca. Jadi masih tersusun rapi itu. Ya, kalau kita mau baca ngulik, ya apalagi ngoprak-ngaprik lah kitab-kitab terdahulu dari sana. Seru-seru ya. Jadi kita seakan-akan menonton peristiwa gitu. Walaupun tidak ada visualnya, ya cuma sekedar baca. Nah, itu sudah menggambarkan kondisi orang-orang terdahulu, bagaimana awal muncul fitnah dan seterusnya. Sudah paham ya? Kemudian waqad nadima atau nadama ala kitabatihi wa raja'anhu, dan akhirnya beliau ini menyesal telah menulisnya dan rujuk dari pendapatnya. Nah, alhamdulillah ya. Dan yang ini nanti kata Imam Malik inqarat, dia sudah hilang. Irja model yang seperti inilah. Makanya kita nggak pernah dengar irja model yang kayak gini. Taunya yang namanya irja ya kecelek dalam konsep apa? Iman. Ya, begitu juga silang pendapat, apakah Utsman dengan Ali yang mana yang lebih afdal, Utsman atau Ali? Ada yang bilang Utsman, ada yang bilang Ali, ada yang bilang tawakuf. Akhirnya silang pendapat ini inqarat itu punah. Ya, menjadi tetaplah sesuai dengan urutan Abu Bakar, ya, Umar, Utsman dan Ali. Padahal sebelumnya terjadi silang pendapat hebat, ya, tapi telah hilang. Kayak tadi juga Qadariyah pertama itu yang ditolak apa? Ilmu. Jadi Allah tidak tahu kecuali setelah apa? Kejadian. Yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar, setelah itu inqarat itu punah, hilang. Yang sekarang gimana? Menolak masyiah, menolak khalq, tapi meyakini itu sesuai ilmunya Allah dan telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, ini Qadariyah model sekarang. Qadariyah model sekarang. Ya, mana buktinya kalau Al Hasan ini menyesal? Ya, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad, yaitu anaknya Imam Ahmad. Di dalam kitab As-Sunnah dari Atha ibn Sa'ib dari Zajan, ya, dan Maisarah, keduanya berkata, kami mendatangi Al Hasan ibn Muhammad. Nah, jadi ada 2 orang namanya Zadan dan Maisarah. Nah, 2 orang ini datang kepada siapa? Al Hasan ibn Muhammad. Ya, kami katakan, ma hadzal kitab alladzi wada'ta. Kitab apa ini yang kamu tulis tadi? Ya, ditanya. Kemudian apanya? Wa kana huwa alladzi akhraja kitabal murji'ah. Dan beliaulah orang yang mengeluarkan kitab Murji'ah ini kepada manusia. Kemudian berkata Zadan, faqala li, Al Hasan berkata kepadaku, ya Abu Umar, lawadittu anni kuntu muttu qabla an ukhrija hadzal kitab. Wahai Abu Umar, aku berandai-andai kiranya aku mati, gitu kata dia, sebelum aku mengeluarkan kitab ini kepada manusia. Ini menunjukkan penyesalan beliau. Jadi andai kata setelah kejadian itu aku mati, ibaratnya setelah dipukul sama bapaknya, lebih baik aku mati sebelum aku bisa menulis tentang masalah irja. Ini menunjukkan beliau telah apa? Menyesal dari apa yang beliau tulis. Au qala qabla an adha'a hadzal kitab, atau berkata sebelum aku meletakkan, maksudnya menulis kitab ini. Andai kata aku mati duluan sebelum bisa menulis kitab tersebut. Ini sekali lagi menunjukkan penyesalan beliau. Sedih ya. Jadi kitab ini telah diingkari karena di dalamnya mengandung tawakuf. Tawakuf itu berdiam diri.
Ya, dikatakan Utsman kafir, nggak tahu, saya tawakuf. Muslim, tawakuf saya. Terus gimana dong? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitab ini diingkari. Dan masih ada kitabnya dan dibahas, dibaca. Ya, insya Allah nanti kita akan baca, insya Allah. Ya, karena apa? Menyelisihi apa yang telah datang dari nas-nas tentang syahadat bagi keduanya bil jannah. Jadi kenapa diingkari tulisan Hasan ini? Karena telah menyelisihi ya persaksian Nabi Muhammad SAW bahwasanya Utsman, Ali, Thalha, Zubair fil jannah. Lihat nih bagaimana bentuk ya ingkar dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabiin yang lainnya. Coba kalau ini nggak ada, ya sudah hancur semua agama. Ya, kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Al-muhim khulasahnya, irja ini disebut dengan irjal awal. Disebut dengan apa? Irja awal, sebagaimana yang dikatakan sebagian ahlul ilm. Namanya apa? Al-irja al-awwal. Namanya apa? Al-irja al-awwal. Dan dia bukan irja yang terkenal pada masalah iman yang mengeluarkan amal dari iman itu, bukan. Ya, ini konsep irja yang lain, yang pertama kali muncul. Ya, itu secara bahasa mentakhir. Nah, tapi yang apa yang ditakhirkan, ditunda tadi perkara urusan Utsman dan Ali yang diklaim oleh orang Khawarij telah kafir. Paham ya ini ya? Maksudnya ya ini anggapnya kita baca sejarah itu. Baca tentang apa? Sejarah. Kita bacakan di sini ucapannya Tabari dalam kitabnya Tahdzibul Athar, ya, dalam Musnad Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Farr Ar-Razi ketika Ibnu Uyainah ditanya tentang irja. Maka beliau berkata al-irja'u ala wajhain. Nah, jadi Sufyan Ibnu Uyainah ditanya tentang irja. Ya, Sufyan Ibnu Uyainah ini temannya Imam Malik. Ya, Imam Malik itu meninggalnya tahun 190-an. Nanti kurang lebih sama juga dengan Ibnu Uyainah. Jadi Ibnu Uyainah ditanya, apa itu irja? Beliau mengatakan irja ala wajhain. Irja ada dua model. Qaumun arja'u amra Aliin wa Utsman radhiyallahu anhuma faqad madha ulaik. Kaum mengakhirkan, menunda urusan Ali dan Utsman, maka yang seperti ini telah berlalu lewat. Afwan, bukan Imam Malik tadi, berarti dari Sufyan Uyainah. Yang model yang seperti ini telah berlalu. Tapi kalau nanti antum baca biografinya Al Hasan ibn Muhammad ibn Hanafiyah, terus ada ulama yang bilang rumiyah bil irja, atau dia ada penyakit irja. Irja yang mana? Yang ini, jangan yang nomor 2. Ya, apa yang nomor 2? Fa amal murji'al yaum fahum qaumun yaqulun al iman qaulun bil amal. Adapun murji'ah hari ini, yaitu kontemporer di masanya Ibnu Uyainah nih. Murji'ah kontemporernya di masa siapa? Ibnu Uyainah. Maka mereka adalah satu kaum yang berpendapat iman adalah ucapan tanpa amal. Fala tujalisuhum, janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Wala tuakiluhum, dan jangan makan bareng bersama mereka. Lihat, ini tahdziran dari siapa? Sufyan ibn Uyainah. Hati-hati. Ngeri ya. Nah, sisanya sebagai tambahan kelengkapan saja, kita lanjutkan halaman berikutnya, judul berikutnya fi sababi intisyari madhab murji'ah. Sebab apa saja yang membuat mazhab ini jadi tersebar. Kok bisa begitu kuat mazhab ini bertahan, ya, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Pertama, an-nufur asyadid. Nufur itu lari atau tidak suka yang sangat dahsyat dari mazhabnya Khawarij. Ya, sehingga mazhab ini mendorong manusia untuk ya berlawanan di satu kubu. Misalkan kalau di sini kubunya Khawarij, karena orang ya ngeliat Khawarij kan ngeri, membunuh, ya apalagi mengkafirkan. Ya, orang kan jiwanya takut ya kan. Akhirnya lari dari sini, bikin kelompok lain di sono. Nah, ini salah satu
penyebabnya karena apa? Melihat kelakuan Khawarij yang begitu ngeri, akhirnya apa? Ya lebih baik saya ke sono aja dah. Ya, tapi nggak mau ke tengah, malah ke pinggir sana. Kalau Khawarij di pinggir sini, dia malah ke pinggir apa? Khawarij golongan kiri. Kalau yang keras-keras itu kiri atau kanan? Kiri ya. Ya. Kalau yang lembut-lembut kanan. Ya. Kalau Khawarij golongan kiri, oh saya mau golongan mana? Kanan. Nggak mau di tengah. Nah ini salah satu penyebabnya. Penyebab kedua, dukhulu ba'dil ubbad waz zuhad wa ba'du al-mushtahirin atau wa ba'di al-mushtahirin bil fiqhi fi hadhil firqah wa da'watuhum li hadzal madhhab. Masuknya sebagian ahli ibadah. Jadi orang yang rajin-rajin ibadah lebih senang dengan pendapatnya apa? Murji'ah. Orang-orang zuhad, orang-orang yang zuhud, dan orang-orang yang masyhur dengan fikih, dengan mustalah, dengan tafsir, dengan bahasa dan seterusnya. Kemudian mereka sudah masuk mengajak mazhab ini, mengajak manusia untuk ke dalam mazhab ini. Ini juga salah satu penyebab terbesar. Ya, makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh yang punya pemikiran irja itu rata-rata orang-orang terkenal. Ya, terkenal fikihnya, terkenal apanya lagi? Mustalahnya, terkenal hadisnya, terkenal ininya dan seterusnya. Jadi orang apa? Oh itu aja orang hebat aja begitu, masa antum nih orang baru kemarin, ya baru anak kecil juga. Nah itu akhirnya manusia jadinya terfitnah, manusia jadinya apa? Tertipu. Itu ada besar tuh Ibnu Hajar mengatakan iman betul, amal betul dari iman, tapi bukan inti, pelengkap. Ente siapa dari Ibnu Hajar? Wah, itu ya. Siapa lagi imam-imam besar juga tuh setelahnya, Nawawi yang lainnya dan seterusnya. Ente siapa? Balikin lagi, ya ente siapa dari salaf itu, dari sahabat dan seterusnya. Nah ini intinya manusia akhirnya terpedaya, tertipu karena di dalamnya banyak tokoh-tokoh besar. Sama ketika menjelaskan ini, ente siapa dari Syalbani? Ya mungkin seujung kuku aja nggak ada katanya. Jangan ujung kukunya, ente itu bagaikan kotoran kukunya katanya. Ya, karena tadi terpedaya dengan apa? Ya sosok. Gitu. Ente siapa? Lulus juga enggak, selesai juga enggak belajar. Nih doktor. Ya syekhnya ulama-ulama besar, belajar di Madinah berapa tahun? Ya bukan setahun 2 tahun. Nah ini ya akhirnya manusia apa? Ya terpedaya. Ya terpedaya atau terpesona. Ya mirip-mirip. Kemudian yang qala Mughirah lam yazal fin nasi baqiyah. Ya, senantiasa di hati manusia atau di tengah manusia baqiyah. Baqiyah itu maksudnya ada pemikiran ini. Ya, di tengah-tengah manusia sudah ada menyebar pemikiran ini hatta dakhala Amr ibn Murrah. Sampai masuklah Amr ibn Murrah, meninggal 116 Hijriah. Siapa Amr ibn Murrah? Seorang tabi'in dari Kufah. Ya dia dorir itu matanya buta, hanya saja rajin ibadah luar biasa, disanjung sama Syu'bah ibn Hajjaj. Ya dia kalau sholat itu seakan-akan nggak mau berhenti sampai dikabulkan hajatnya dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saking namanya ahli ibadah, ya tidak akan berhenti itu sholat apa gitu, ya sampai betul-betul telah dikabulkan doa yang dia minta. Ya disanjung oleh sama Hajjaj Syu'bah ibn Hajjaj. Ini ahlul ibadah dia. Ketika dia masuk, wah masya Allah, ayo kita masuk ya. Ya, makanya kalau zaman sekarang kan partai, supaya masuk orang dukung partai, dicoloklah apa diambil siapa? Tokoh. Ya, kita ambil siapa nih? Oh kita ambil Bang Dul. Siapa yang gak kenal sama Bang Dul? Ya, anak Betawi asli gitu. Kerjaannya sembahyang, mengaji tuh. Akhirnya dipilihlah dia supaya manusia ikut gitu. Siapa lagi yang ditarik? Ya gitulah politik kan. Gitulah politik. Ya, jadi sebetulnya pemikiran ini sudah ada di tengah manusia, tapi manusia mau masuk enggak, masuklah Amr ibn Murrah ini, seorang tabi'in yang ahli ibadah. Akhirnya manusia dilanjutkan di sini fatahafat an-nasu fi, maka manusia berbondong-bondong atau fatahafat an-nasu fi,
maka manusia berbondong-bondong masuk ke dalam irja ini. Ya, jadi tahafata itu artinya berbondong-bondong masuk karena ada tokoh tadi, figur. Ya, Amr ibn siapa? Murrah. Sama zaman sekarang juga. Lah, ngapain ikut ente? Siapa sih yang bersama ente? Gitu. Ya, nih bersama saya fulan doktor, fulan doktor, fulan doktor, semuanya doktor. Ya, lihat lagi subscribernya ada yang 2 juta, 1.500.000. Nah, ini yang dijadikan adalah apa? Figur. Nah, itu. Alasan yang ketiga, anna ba'dal khulafa wal muluk malu ilai, sebagian khalifah, sebagian raja-raja condong kepada mazhab ini, lima fihi min muwafaqati ahwaihim, karena apa yang ada di dalamnya mencocoki hawa nafsu. Sebenarnya wa syahwatihim, dan juga syahwat mereka. Makanya disebutkan al-irja dinul muluk. Ini kaidah. Irja itu agamanya para raja. Karena lebih enak. Yang kalau mau melakukan ini nggak apa-apa. Melakukan ini nggak apa-apa. Ya, tenang aja Pak. Yang penting kan sudah tasdik, sudah ngomong. Ya. Amal gampang aja. Nanti tinggal begini dan selesai. Makanya disenangi oleh siapa? Para raja. Terlebih lagi kalau rajanya mewajibkan inilah akidah kita. Waduh. Akhirnya menyebar luas. Ya, bukan setahun 2 tahun, bahkan ratusan tahun sampai hari ini. Sampai apa? Sampai hari ini. Yang keempat, tawalla katsirin min ahli hadzal madhhab lil walayat allati laha ta'thirun fin nas. Tawali sini artinya memegang. Kebanyakan ahlul ilm atau mazhab ini beberapa jabatan yang memiliki pengaruh di tengah-tengah manusia. Contohnya kal qadha, ya, keputusan. Maksudnya qadhi, ifta, fatwa, tadris, mengajar, wal khitabah, berkhutbah. Ya, jadi banyak orang yang ahli fatwa, mengajar dan seterusnya itu dari orang-orang apa? Murji'ah. Akhirnya manusia juga percaya dan seterusnya. Nah, itulah salah satu sebab kenapa mazhab ini betul-betul menyebar dengan masif, menyebar dengan sangat apa? Sangat dahsyat. Ya, semua ini dan lainnya membantu di dalam menyebarkan mazhab di tengah-tengah manusia. Ya, tadi apa yang pertama? Ya, ngeri dengan kelakuan Khawarij. Akhirnya lebih baik saya menghindar gitu. Cari yang lain. Karena jiwa itu nggak bisa berdiri sendiri. Pasti nemplok. Ada pasti nemplok gitu. Nemplok itu apa? Nyantol, hinggap. Nah, itu. Kalau nggak ke sana ya ke sini. Sebagaimana jiwa ini kalau nggak mengerjakan kebaikan pasti mengerjakan apa? Keburukan. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jiwa itu bagaikan penggilingan itu. Ya, apa namanya itu bahasa roha itu. Dan dia nggak bisa berhenti. Ya, pengennya giling terus. Ya, makanya perlu dimasuki dia, perlu dikasih gizi, perlu dikasih asupan. Nah, kalau gizi yang bagus nggak ada, ya akhirnya apa yang ada dia minta. Terkadang malah menggerus dirinya sendiri sampai aus. Ya, ibaratnya mobil yang engine-nya itu terus bekerja, nggak mau berhenti. Ya, akhirnya apa aja pokoknya nggak apa-apa, saya mau giling. Ketika yang baik nggak ada, maka yang jelek malah apa? Masuk. Nah, itu kurang lebih sebab-sebab menyebarnya pemikiran apa? Murji'ah di tengah-tengah manusia. Kemudian pembahasan yang ketiga, yang terakhir, al-irja'u dinul muluki. Irja itu agamanya para raja. Wal muluku ala dinil murji'ah. Dibalik lagi, muluk itu di atas agamanya murji'ah. Ini kaidah aglabiyah secara umum. Ya, wailah ada juga raja khalifah yang bagus. Tapi kebanyakan raja-raja yang modelnya seperti ini. Kenapa? Karena lebih menguntungkan. Ya, lebih menguntungkan. Ya, kayak misalkan dulu mungkin pendirian negara kita Indonesia, ya itu kan rapat tokoh-tokoh kan, ada yang bilang begini dasar asas negara, ada yang bilang begini, kan semua udah ngerti tuh masing-masing konsekuensinya. Kalau negara ini negara Islam, waduh kayaknya repot nanti. Ya pengen begini nggak boleh, pengen begini
Nggak boleh. Nanti kalau mencuri potong tangan lagi. Nanti kalau saya korupsi dia main potong tangan lagi. Wah repot. Wis cari yang lain dulu lah, yang lebih empuk, yang lebih sesuai dengan selera dan seterusnya. Ya, itu ada buku tuh yang tentang perdebatan tahun 59 kalau nggak salah. Ya, tentang mengganti ideologi apa? Negara. Ya, ada yang masih mempertahankan Pancasila, ada yang mau mengganti sebagai ya Al-Qur'an dan hadis. Ya, masing-masing di situ disebutkan argumennya, dalil-dalilnya. Jadi sempat didiskusikan untuk mengganti apa? Asas negara. Walaupun ujung-ujungnya voting. Voting itu yang menang harus berapa? 2/3 ya. Misalkan 100 nih, di voting nih, yang menang harus berapa? Anggap 2/3. Pas voting nggak sampai 2/3. Akhirnya gimana? Kembalikan ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Ya Pancasila. Ya, sampai hari ini ya kondisinya seperti itu. Kita baca cerita di sini dari Tarikh Dimashq. Qala Nadhr ibn Shumail. Nadhr ibn Shumail berkata, beliau meninggal 204, berarti sama dengan Imam Syafi'i. Ya, dakhaltu 'alal Ma'mun. Aku masuk ke Ma'mun. Ma'mun ini termasuk raja dari Bani Abbasiyah. Faqala li kaifa asbahta ya Nadhr? Bagaimana kamu pagi ini kabarnya wahai Nadhr? Jadi Nadhr bin Shumail ini ulama. Rajanya siapa? Ma'mun. Ya, datang dia ke Ma'mun, ditanya sama Ma'mun. Ya, piye kabare? Apa katanya? Di sini, qultu bi khair, alhamdulillah kata dia. Baik. Qala tadri mal irja? Kemudian Ma'mun tanya, apa yang kamu tahu atau apakah kamu tahu yang dimaksud dengan irja? Maka Nadhr berkata, dinun yuwafiq al-muluka. Dia adalah agama, ya pendapat, madhab yang mencocoki raja-raja. Yusibuna bihi min dunyahum, mendapat atau meraih bagian dengan irja ini dari agama mereka. Maksudnya dari dunia mereka. Untuk mendapatkan dunia, akhirnya mengambil madhab apa? Irja. Ya, pengen dapat kekuasaan, pengen dapat ini, ya melegalkannya dengan apa? Irja. Wa yunqisu min dinihim, dan mengurangi dari agama mereka. Apa kata Ma'mun? Sodakta. Kamu betul. Ini Ma'mun. Sebenarnya dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Lalikai, qala Khalifah Abbasi al-Ma'mun irja'u dinul muluk. Nih, Ma'mun sendiri yang ngomong, irja adalah agamanya siapa? Para raja. Makanya dai-dai yang suka ya begini senangnya sama siapa? Sama yang begitu. Ya klop. Maksudnya kalau beda pemikiran ya nggak akan klop. Ya, makanya banyaknya menjilat, banyaknya apa? Ya begitulah, melegalkan sesuatu yang padahal Allah telah haramkan. Nasallallahu ya. Wassalam. Lanjut lagi. Wa dzukiratil ahwa inda Raqabah ibn Masqalah. Ya, disebutkan ahwa, itu ahwa kebidahan, ya. Di sisi Raqabah, faqala wa ammal murji'ah fa'ala dinil muluk. Adapun bid'ah irja, kan sebutkan ahwa ini banyak ya, ada khawarij, irja, qadariyah. Nah, ketika menyebutkan tentang murji'ah, apa kata beliau? Fa'ala dinil muluk, maka dia berada di atas agamanya siapa? Para raja. Nah, sedikit menariknya kita lihat kisahnya siapa? Ma'mun. Jadi Ma'mun ini termasuk khalifah dari Bani Abbasiyah yang memuji Imam Ahmad, ya khalqul Quran itu 28 tahun. Panjang atau pendek? Ya. Yang pertama kali dipimpin oleh Raja Ma'mun. Ya, karena beliau terpengaruh dengan teman duduknya, penasehatnya, ulama-ulama yang ada di sampingnya yang berpemahaman irja juga, dari kalangan Mu'tazilah juga. Ya, jadi Imam Syafi'i masih sempat mengalami. Hanya saja di awal-awal. Yang pertama siapa? Ma'mun. Karena nanti ada 4 nih.
Pertama Ma'mun, yang kedua apa? Mana tulis tuh? Mu'tasim, yang ketiga Wathiq, yang keempat Mutawakkil. Ya, berapa lama ini 4 orang? 28 tahun. Imam Ahmad bertahan berapa? 28 tahun. Hebat atau hebat? Masya Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mungkin baru sehari digenjot, baru 2 hari, baru sebulan. Aduh. Ini berapa lama? 28 tahun. Awal muassis itu pendirinya, ya, yang pertama kali menyebarkan akidah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk di masa Ma'mun. Di masa Ma'mun, dialah orang yang pertama mendirikan ibaratnya asas negara, berakidah Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Yang pertama siapa? Ma'mun. Ini belum terlalu berat, baru cuman ditanya-tanya saja. Semua ulama-ulama dipanggil, ditanya. Salah satunya Imam Syafi'i tadi. Pak Imam, gimana menurutmu tentang Al-Quran? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, semua ini makhlukah. Maksudnya apa semua ini? Tangan, jari. Nah, itu di masa Ma'mun. Jadi Ma'mun itu masih ngetes, masih sifatnya interogasi. Ya, belum dihukum. Nah, ketika Ma'mun meninggal digantikan oleh adiknya Mu'tasim. Nah, Mu'tasim inilah yang paling apa? Paling keji. Imam Ahmad berapa kali dicambuk sampai pingsan. Ya, didatangin lagi, suruh mengikrarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Nggak mau, cambuk lagi, pingsan lagi, terus begitu. Ya, jadi yang paling ngeri di masanya Imam Ahmad sampai bentuknya penyiksaan, ya di masanya siapa? Mu'tasim, di penjara, terusnya dicambuk, ya sampai dalam berapa kisah bajunya ini sampai nempel di punggungnya, saking pedihnya apa? Pecutan cambukan itu. Gimana itu rasanya ya? Ya, padahal nggak muda lagi Imam Ahmad itu, mungkin di usia 60-an. Ya, di usia 50 ke atas menjelang 60. Usia segitu diapain? Cambuk. Ya, cambuknya bukan cambuk yang kayak di Aceh, sweet gitu loh. Ya, dikasih ini ukuran segini, kemudian gini doang. Ya, itu mah geli-geli doang itu mah. Ya, masih kalah sama pijitannya tukang urut kan. Ya, cuma diginin doang apa rasanya. Ini cambuk ini, ya, yang terbuat dari kulit foam yang panjang itu, cambuk sampai apa? Nempel ininya apa? Kulit di apa? Nempel baju di mana? Di kulitnya sampai pingsan. Saking sakitnya akhirnya apa? Pingsan. Tapi beliau tetap tenang, masya Allah. Ya, itu lihat apa? Ujian luar biasa yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, makanya beliau disebut dengan Al-Imam atau Imam Sunnah. Ibaratnya imam yang betul-betul mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad nggak sendiri, bertiga beliau. Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh, satu lagi nanti dicek, ada 3 orang ini. Ya, yang menggaungkan atau yang mengedukasi manusia bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Paham ya? Jadi nggak banyak memang. Yang lain ada, cuma terkadang tadi pakai bahasa-bahasa yang bercabang. Paham ya? Ah, kemudian Mu'tasim ini meninggal, digantikan oleh siapa? Wathiq. Ya, ini sebetulnya julukan aja, namanya mah ada. Ya, ini julukan saja. Ya, kayaknya juga yang Mu'tasim itu yang ketika Imam Ahmad mau dipanggil, beliau berdoa di tengah jalan, semoga saya tidak dipertemukan Mu'tasim. Ya, karena pengen dihukum mati Imam Ahmad ini. Akhirnya di perjalanan berdoa beliau, ya dikabulkan doanya oleh Allah SWT, mati dia. Alhamdulillah nggak dihukum mati Imam Ahmad. Yang berdoa di jalan, karomah ya yang Allah berikan kepada siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Karena sudah gimana lagi nih Imam Ahmad, udah bunuh aja dah. Ya ditandu di jalan doa beliau. Semoga aku tidak dipertemukan dengan Mu'tasim. Akhirnya apa? Benar dikabulkan doanya, mati si Mu'tasim.
Ini doanya Imam Ahmad dikabulkan oleh Allah SWT. Akhirnya diganti sama siapa? Wasiq. Nah, wasiq ini ya caranya lebih halus, tidak dengan siksaan, tapi dengan bentuk pengucilan. Jadi Imam Ahmad nggak lagi dipenjara, ya dipenjarakan rumah, tapi tidak boleh mengajar, tidak boleh menyampaikan ilmu, tidak boleh bertamu ke rumahnya, dikucilkan, ditaruh di rumah, dipantau. Kalau ada orang yang apa, ya bertamu dan seterusnya, langsung ditangkap, diinterogasi dan seterusnya. Itu di masanya siapa? Al-Wasiq, jadi tahanan rumah. Ya makanya ada beberapa kisah itu yang menyamar jadi pengemis atau apa itu, ya masuk ke rumahnya Imam Ahmad pengen dapat hadis dengan cara apa? Menyamar, ya supaya tidak ditangkap dan diinterogasi. Pokoknya betul-betul dikucilkan, diisolasi. Ya, jadi dari siksaan kemudian ya apa lagi? Diisolasi. Lebih berat mana kira-kira antara siksaan dengan isolasi? Ya sama kayak kasusnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di penjara beliau tapi masih boleh ngajar. Akhirnya napi-napi ini ya tobat, masya Allah, alhamdulillah. Ya padahal sudah waktunya keluar, Pak, udah habis nih penjaranya, keluar nih, nggak mau lah, saya mau di sini aja, mau sama Syekhul Islam. Akhirnya penjara penuh, ya pengen belajar sama-sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, melihat ini semua nulis terus kan Syekhul Islam, di penjara juga nulis, aktif beliau nulis. Ya tulisannya disebarin di luar, tulisannya disebarin luar. Nah, raja ketika itu melihat, wah ini makin parah ini. Akhirnya yang terakhir isolasi. Apa isolasi? Tidak boleh berkumpul sama manusia. Ya itu masih sama itu ya. Tapi masih bisa nulis dia. Di ruang penjaranya masih bisa nulis. Bahkan di tembok-temboknya beliau nulis. Tapi masih nulis juga. Akhirnya Al-Quran diambil, pena diambil, kertas diambil. Ya itulah ibaratnya ketersendirian yang sangat terasing buat beliau. Ya udah di penjara aja begitu kosong. Ya udah beliau hanya melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang beliau hafal sampai meninggal. Ya, jadi kalau nulis terus kayaknya ruhnya makin segar ya, makin hidup. Tapi semua diambil, buku diambil, ya tinta, apalagi pena, semuanya kosong. Ya tanpa siapapun apapun di situ. Akhirnya nggak lama beliau meninggal di dalam penjara. Ya, rahimahullahu taala. Itu siapa? Syekhul Islam. Ada yang berani kayak gitu, kayak Imam Ahmad. Syekhul Islam. Kayaknya perlu iman yang apa nih? Setebal apa nih? Setebal. Ya, kalau kita imannya setebal apa nih? Setipis kayak, bukan setebal ya. Setipis tisu kayaknya ya. Baru diomongin udah gentar gitu, baru dibilang begini, aduh gimana ya, nanti gimana ya. Ya ini masih setipis kayaknya. Sama yang ngomong juga ini belum berani sebetulnya. Ya semoga lah ada waktunya Allah berikan kekuatan, Allah berikan ya apa sarana prasarana yang cocok itulah, yang sesuai. Semoga Allah beri at-taufiq. Nah baru ketika Wasiq meninggal diganti sama Al-Mutawakkil. Nah, sampai 4 apa nih? 4 periode. Waduh, berapa tahun total? 28 tahun. Ya, siapa aja berarti? SBY 10 tahun, Jokowi 1 tahun. Ya, Prabowo anggap 5 tahun nih, berarti baru berapa tuh? 25. Ini berapa? 28 tahun. Akhirnya Mutawakkil lihat ini orang kekeh banget sih ibaratnya. Ya dari zaman Ma'mun, ganti lagi zaman Mu'tasim, ganti lagi zamannya Wasiq, kok masih begini aja ini orang? Akhirnya dipanggil. Ya begitu juga tokoh-tokoh sesatnya Ibnu Abi Daud dan seterusnya. Ya panggil semuanya. Nah disitulah perdebatan. Akhirnya ngelihat ya kalahlah si Mu'tazilah ini, ya akhirnya Imam Ahmad betul-betul ditinggikan, diangkat derajatnya oleh Al-Mutawakkil. Tapi Imam Ahmad lihat zuhudnya, dikasih harta, dikasih ini, ditolak semuanya sama Imam Ahmad. Ya saya udah cukup begini aja udah enak. Ya padahal dikasih uang, dikasih rumah, ditolak semuanya sama Mutawakkil. Ya padahal sudah diapain ini? Disiksa, dikucilkan,
Ya, kemudian malah dikasih apa? Terakhirnya dikasih kemewahan, beliau tolak. Itulah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi tadi sedikit dari kisah si Ma'mun ketika berhadapan dengan Nadhr ibn Shumail, dan dia menegaskan betul itulah agamanya para raja, yaitu irja. Ya, itu melihat aja lah, pokoknya yang begini modelnya ya sudah, itu dia karakter ciri khas. Ya, dipanggil sama ini acara milad apa gitu yang diadakan oleh pemerintah, siap. Ya. Padahal acaranya banyak kemungkaran di dalamnya dan seterusnya, siap. Ya, datang bapak ini dari tentara misalkan, ya menjilat bahwasanya ya Pancasila ini begini, nggak ada pertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sila 1, 2, 3, 5 semuanya tidak bertentangan dengan apa? Ini agamanya siapa? Murji'ah, ya agamanya para raja. Ya, kalau mau tahu lihat itu yang dikasih solusi, ya Bapak Z apa Bapak D itu, ya ditanya tentang Pancasila, dia bilang ini hanya sebuah perjanjian antara dua kubu. Mana ada perjanjian, orang udah merdeka kok sama Belanda. Dia bilang perjanjian antara apa pemerintah dengan rakyatnya, dan kalau dilihat tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran dan hadis. Siapa bilang nggak ada pertentangan? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apakah sesuai dengan konsep la ilaha illallah? Tidak. Ya, dan masih banyak lagi ya kemungkaran. Tapi gitulah agamanya irja, agamanya para raja. Ya, nasrul afiyah wassalam. Ya, di sini disebutkan kenapa sebab irja ini adalah agamanya muluk, dikarenakan annal murji'ah yusahiluna fi tarkil faraid atau yashuluna fi tarkil faraid. Ya, menganggap remeh, menganggap mudah dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wa yurakhisuna fi irtikabil maharim li khurujil a'mal minal iman indahum. Memberi rukhsah di dalam mengerjakan yang haram. Kenapa alasannya? Karena keluarnya amal dari iman di sisi mereka. Al-muhim itu salah satu alasan. Jadi mau berbuat apapun nggak masalah, Pak. Yang penting kan sudah tasdik, sudah ucapan. Amal mah nggak masuk. Terserah Bapak mau korupsi kayak, Bapak mau ya menindas kayak, Bapak mau curang kayak, Bapak mau gini, mau demokrasi mau apa, terserah. Ya, yang penting sudah ada apa tadi? Tasdik. Yang penting Bapak sudah ngomong la ilaha illallah, selesai. Oh gitu ya, wah siap ya. Ya, itulah Murji'ah dinul muluk. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ditambah lagi di sini sedikit penutup ya dari ucapannya Imam Malik. Kata Imam Malik ya tentang komen beliau terhadap Abu Hanifah. Ya, kata beliau ya, manusia itu tersesat atau Abu Hanifah ini menyesatkan manusia dari dua sisi. Jadi ini komennya Imam Ahmad tentang imam ahli ra'i, yaitu Abu Hanifah. Dhallalan nasa biwajhain. Orang ini Abu Hanifah ya telah menyesatkan manusia dari dua sisi. Pertama bil irja. Ya, karena Abu Hanifah kan dari awal konsepnya memang apa? Irja, tapi dia murjanya fuqaha. Tapi kan bermain orang di konsep kan. Ya, bahwasanya amal nggak main, prakteknya bodo amat gua. Yang penting kok konsepnya kata dia. Tertipu manusia. Jadi manusia tersesatkan oleh siapa tadi? Imam Ahlur Ra'i dengan dua. Pertama bil irja. Yang kedua wa binaqdis sunan bir ra'i. Mencabut sunnah dengan akal. Jadi pendapat-pendapat fikihnya lebih condong dengan akal ketimbang sunnah. Ini komennya siapa? Imam Malik terhadap siapa? Abu Hanifah. Ya, apa penyebabnya? Irja dan mengganti sunnah Nabi SAW, mencabut sunnah Nabi SAW diganti dengan akal. Akhirnya manusia banyak tersesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita ambil hari ini. Yang pertama tadi ya mengitlaqkan irja pada selain konsep iman. Ya tadi kisahnya ya karena ada Khawarij yang mengkafirkan Utsman, Ali dan lainnya. Ada orang yang tawakuf. Nah, makanya ini disebut dengan al-irja'ul awwal. Ya, tadi kita baca kisahnya, akhirnya Al Hasan taubat lah ibadah rujuk. Ya, menyesal kenapa saya telah menulis surat tadi. Ya, akhirnya beliau
ya menyesali apa yang beliau tulis dan telah rujuk. Kemudian tadi pembahasan kedua, kenapa mazhab ini begitu dahsyat menyebarnya? Salah satunya lari dari pemikiran Khawarij, kemudian masuknya para ahli ibadah, ubat, orang-orang ahli fikih, ahli hadis dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya raja-rajanya memang lebih condong pendapat ini. Kemudian yang keempat, ya banyak jabatan yang penting, ya seperti mengajar, berfatwa, berkhutbah dipegang oleh orang-orang yang punya penyakit apa? Irja. Kemudian baru terakhir kaidah irja adalah agamanya para raja, dan para raja di atas agamanya apa? Murji'ah. Contohnya tadi kasus Ma'mun. Ya. Ma'mun dikafirkan nggak sama Imam Ahmad? Dikafirkan sama Imam Ahmad. Tapi nggak ada dalam ketika hidup, nggak ada. Ya namanya mengkoar-koar itu tidak lazim. Ya, karena beliau ini imam nih ketika kalau beliau koar-koar, ya bisa jadi bahaya nanti, pengikutnya bisa berontak dan seterusnya. Tapi ketika ada satu riwayat melewati kuburannya Ma'mun, ya ada yang mengatakan ya kafir, ya dibenarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, ini yang dijadikan syubhat oleh orang-orang Murji'ah, bahwasanya katanya Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun. Ini dusta karena beberapa riwayat yang menegaskan Imam Ahmad mengkafirkan. Adapun ketika masih hidup tidak ada kalamnya, ya itu karena kelazimannya memang tidak menuntut seperti itu. Lihat maslahat, mengangkat suara itu lihat apa? Lihat maslahat. Terlebih Imam Ahmad panutan, Ma'mun raja gitu. Coba kalau keluar-keluar, apa yang terjadi? Ya mungkin bisa tumpah darah, perang dan seterusnya. Akhirnya Imam Ahmad tidak angkat bicara karena tadi melihat apa? Maslahat. Begitu, wallahu alam bissawab. Tafadhal, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Sufyan bin Uyainah kan berkata irja itu terbagi menjadi dua ya. Yang satu mengaktifkan urusan Ali bin Utsman, yang kedua apa? Yang kedua yang Murji'ah hari ini yang kita bahas, yang mengeluarkan amal dari iman. Yang hari ini yang sering dibahas, ya barakallahu fiik. Adapun yang pertama tadi sudah berlalu, sudah nggak ada, sudah tidak ada. Tapi kalau nanti antum baca biografinya Al Hasan ibn Muhammad ibn Hanafiyah, ada ulama yang bilang dia adalah kena irja yang mana? Yang pertama, bukan yang kedua. Ya irja yang pertama, bukan yang kedua. Sama kalau antum baca mustalah misalkan, ya dia tasyayyu'. Tasyayyu' bukan Syiah zaman sekarang. Itu tasyayyu' Syiah zaman dulu yang mengedepankan Ali ketimbang Utsman dalam keutamaan. Nah, itu disebut juga oleh para ulama tasyayyu' atau Syiah. Nah, ini belum parah ini. Nah, kalau zaman sekarang Syiahnya udah parah banget ya. Bahkan di Yaman aja kalau tanggal 10 Muharram, ya itu anjing itu dikalungin papan, ditulisnya Aisyah, Abu Bakar, Umar, ditembakin sama dia anjingnya. Ngeri ya. Ini anjing dipakein papan, ditulis nama Aisyah, Abu Bakar, Umar, ditembak pakai AK-47 deret. Itu Syiah zaman sekarang ngeri. Walaupun kalau yang di Yaman banyak keponya, kalau misalkan main ke utara ya ditangkap sama Syiah, ya baru ditanya-tanya sama dia, kepo. Habis itu dilepasin tapi nggak dibunuh insyaallah. Makanya dulu orang mau ke Yaman, ke bagian utara mikir-mikir, karena pasti akan melewati gerbangnya Syiah itu, ya minimal dipenjara dulu lah 7 hari. Tapi katanya enak, dikasih makan, dikasih ayam, dikasih daging. Ya insyaallah. Ada lagi yang lain? Ya pelan-pelan aja kita baca kitab ini, nanti lama-lama ngerti lah siapa itu Murji'ah. Pelan-pelan, ya lama-lama juga ngerti siapa itu orang-orang Murji'ah. Ya. Ini sama kayak pidato, misalkan pidato tasyakuran kemenangan, itu sama aja modelnya. Ya, buatan pemerintah juga kan, buatan dari muluk. Ya karena memang konsepnya irja ya begitu.
Nasallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Bisa dipahami ya? Ya, nanti kalau ini bisa dengar lagi rekamannya. Ya, hari ini kita bahas ada 3 poin. Ya, irja secara bahasa dimutlakan pada selain perkara iman. Yang kedua, sebab-sebab tersebarnya pemikiran apa? Irja. Dan yang ketiga tadi kaidah murji'ah dinul muluk atau al muluk ala dinil irja. Kenapa? Ya karena sesuai dengan ya keinginan-keinginan, hawa nafsunya, syahwatnya. Coba kalau yang benar-benar mah, waduh, dapat apa saya? Gak dapat, modalnya aja saya gede katanya. Pengen masuk aja modalnya gede, ya minimal balik modal lah. Ya makanya kalau sudah masa jabatannya habis, ya itulah harus balik modal kan. Ya. Ini bukan rahasia umum ya, rahasia umum atau bukan ini? Hah? Bukan rahasia ulang ya. Ya begitulah. Semoga Allah berikan kita keteguhan, semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.